إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama Bapak Ketua Takmir Masjid Baitul Karim, yaitu Bapak Haji Rudi Supriyatmojo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak mau tanya-tanya nih, sekilas Kampung Ramadan Baitul Karim 1442 dia siapa yang mempunyai ide untuk membuat Kampung Ramadan Baitul Karim ini? Alhamdulillah, mungkin tahun ini saya melihat Rembaka atau Remaja Masjid Baitul Karim sudah mulai mempunyai banyak ide-ide berkaitan dengan adanya Kampung Ramadan untuk tahun ini. Saya berharap Kampung Ramadan ini akan bisa berkembang, bisa lebih maju, baik untuk kemajuan adik-adik maupun masyarakat sekitar. Begitu juga bisa bertambahnya ilmu, baik ilmu agama maupun bisa bertambahnya ekonomi di masyarakat. Saya berharap dengan adanya Kampung Ramadan, kedepannya bisa mencontoh kampung-kampung yang lain seperti ada Kauman, ada Nitian, ada Jogokarian. Dengan adanya Kampung Ramadan bisa menggiatkan ekonomi masyarakatnya. Dengan banyaknya para penjual dagangan, otomatis mereka bisa menggeliatkan ekonomi masyarakat. Karena saya melihat di kampung kita ini sudah mulai banyak orang yang berjualan di bulan Ramadan. Semoga dengan adanya Kampung Ramadan nanti ekonomi masyarakat bisa menjadi tambah maju, adik-adik yang ada di TPA ngajinya juga bisa lebih maju, masyarakatnya imannya bertambah, otomatis iman dan takwa akan bertambah, semoga lebih maju lagi. Terus apa pendapat Bapak Ketua Takmir sendiri mengenai Kampung Ramadan Baitul Karim? Ya, pendapat saya sangat positif sekali ide-ide dari Rembaka ini. Jadi para Rembaka ini adalah para kader-kader dari Masjid Baitul Karim yang nantinya insya Allah akan menjadi penerus bapak-bapak yang sudah sepuh untuk melanjutkan khususnya Masjid Baitul Karim. Jadi dengan adanya kader-kader dari Rembaka ini, sebagai orang tua saya tidak akan khawatir lagi untuk kemajuan Masjid Baitul Karim, begitu juga Kampung Ramadan di Karanganyar ini. Dan harapan ke depan untuk Rembaka apa? Saya berharap ide-ide dari Rembaka tidak hanya sebatas ide dan program, tetapi bisa direalisasikan, bisa dilaksanakan, sehingga kedepannya Rembaka bisa lebih maju lagi. Lagi nih Pak, kalau boleh tahu apa sih program kegiatan Ramadan Masjid Baitul Karim?
Untuk program Ramadan Masjid Baitul Karim seperti tahun-tahun yang lalu, kita tetap melaksanakan pada pokok intinya yaitu taraweh. Sementara taraweh itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama taraweh anak-anak, terus yang kedua taraweh umum yang berada di Masjid Baitul Karim yang habis sholat isya. Kalau anak-anak berada di balai RW kita ini. Sedang program yang ketiga yaitu program taraweh malam, sudah berjalan mungkin puluhan tahun. Program taraweh malam yaitu jam 2 pagi kita mulai. Lantas selanjutnya ada program takjilan dan jaburan. Sementara takjilan itu kurang lebih Masjid Baitul Karim atau jamaah itu menyediakan sekitar 250 sampai 300 porsi. Sementara untuk jaburan untuk adik-adik itu disiapkan sekitar 150 untuk snack adik-adik habis sholat taraweh. Sementara ada juga program tadarus yang kita laksanakan sehabis sholat taraweh sore yang berkelompok di Masjid Baitul Karim, ada kelompok ibu-ibu, bapak-bapak maupun rembaka. Lantas program yang lain yaitu di tengah-tengah Ramadan nanti akan diadakan Nuyul Quran seperti tahun-tahun yang lalu. Sementara di akhir Ramadan itu ada program zakat fitrah maupun zakat mal yang nantinya seperti biasa akan ditangani oleh Layismu, karena Masjid Baitul Karim sudah punya Layismu, Lembaga Amal Zakat, Infak dan Sedekah Masjid Baitul Karim. Yang Layismu ini kita dirikan, kalau dulu sebelum ada Layismu kita punya basis itu menopang untuk masyarakat dalam bidang kesehatan maupun kematian. Sementara dengan ada Layismu itu bisa menopang di luar yang itu. Salah satu contoh dengan adanya Layismu, kemarin di masyarakat kita ada beberapa keluarga yang terkena COVID, lantas mereka harus isolasi di rumah secara mandiri, maka Layismu lah berperan untuk bisa mensuplai makanan kepada warga masyarakat maupun jamaah yang terkena COVID. Kemarin kita laksanakan selama 10 hari. Jadi selama 10 hari itu Layismu memberikan kontribusi berupa makanan kepada masyarakat atau jamaah yang terkena COVID. Selanjutnya di program tahunan yang lain nanti kita adakan takbiran, cuma karena masa pandemi ini sudah lebih, kemarin kita tidak melaksanakan takbiran karena memang masih dilarang oleh tim COVID. Sementara untuk tahun ini kelihatannya juga akan masih dilarang, tapi nanti Rembaka tetap akan mengadakan takbiran maupun sholat Id dengan izin dari tim COVID kecamatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Lantas program-program yang lain di luar Ramadan, alhamdulillah Masjid Baitul Karim itu dulu sejarahnya adalah sebuah musola kecil yang didirikan sekitar tahun 1976 untuk memenuhi kebutuhan tempat ibadah masyarakat sekitar. Namun dari jenjang waktu ke waktu mengalami beberapa rehab dari tahun ke tahun, sehingga tahun 1996 saya mengajukan bantuan permohonan pugar bangunan, yaitu masjid kita yang kecil itu yang semula hanya ukuran 6x6, kita bongkar total, kita bangun yang baru dengan ukuran 11x13. Sementara waktu itu kita mohonkan bangunan itu hanya 1 lantai, tetapi kami berinisiatif karena sudah tidak punya lahan lagi untuk kedepannya, maka masjid itu Masjid Baitul Karim kita bangun secara bertingkat, sehingga alhamdulillah ke depan bisa lebih
menampung jamaah karena memang lahannya hanya itu saja ukurannya. Tahun 1997 itu selesai kita bangun dengan anggaran waktu itu dari bantuan Muhammadiyah Provinsi atau Muhammadiyah Wilayah sebesar 33 juta. Sementara kita bangun menghabiskan sekitar 70 juta. Waktu itu masih banyak yang mengembe atau menyepelekan bangunan kami. Tetapi waktu itu karena kami menggunakan otot besi yang cukup besar ukuran 22 yang mestinya cukup ukuran 18 saja besinya karena hanya 2 lantai, tetapi kita pakai ukuran 22. Setelah tahun 2006 terjadi gempa, alhamdulillah karena kita menggunakan besi yang cukup besar, masjid kita aman dari gempa, sementara tetangga sebelah yaitu Masjid Karanganyar Selatan Al Irsyad roboh total, sementara masjid kita masih alhamdulillah masih utuh. Itulah alhamdulillah manfaat waktu kita memakai besi kolom yang cukup besar. Lantas habis gempa kita mengajukan permohonan lagi ke Muhammadiyah Wilayah, waktu itu dibantu lagi sebesar 40 juta tahun 97 kita bisa merehab kembali masjid kita yang alhamdulillah sudah bisa lebih megah dari tahun ke tahun. Lantas dari program yang dulu sampai sekarang, kalau dulu tuh masjid kita itu sampai dibilang orang luar itu bukan Masjid Baitul Karim tetapi Masjid Baitul Miskin, karena masjidnya kecil, pekerjaannya hanya selalu minta ke sana kemari, entah minta beras waktu itu, minta daging kurban waktu itu, karena memang waktu itu belum ada yang berkorban maupun yang memberikan zakat fitrah. Di dalam sejarah dulu sekitar tahun 80-an lah, 82, ada salah satu warga kita yang pekerjaannya meminta-minta di pasar, memberikan kurban berupa hewan kurban 2 ekor kambing, yaitu simbahnya Pak Sapari. Nah, waktu itu pekerjaannya hanya meminta-minta, tetapi itu menjadi ujung tombak setelah ada seorang peminta-minta bisa berkorban 2 kambing. Lantas dari tahun ke tahun, alhamdulillah kita bisa lebih maju, sudah tidak meminta-minta keluar lagi baik beras maupun daging. Di akhir-akhir ini alhamdulillah Masjid Baitul Karim sudah surplus beras, 1 tahunnya mungkin lebih dari 1 ton, sementara yang kita bagi tidak sampai segitu, sehingga kita bisa memberikan keluar daerah yang lain. Begitu juga dagingnya, daging kurban itu alhamdulillah rata-rata dari tahun ke tahun sekitar antara 6 sampai 7 ekor lembu plus kambingnya, sehingga kita sudah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat atau jamaah sekitar. Sementara itu dari perkembangan dari tahun ke tahun masjid kita dan yang lain yang lebih menggembirakan lagi di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita sudah mungkin hampir 2 tahun kita melaksanakan Jumat Barokah. Jumat Barokah adalah penyediaan konsumsi untuk para jamaah waktu habis Jumatan. Nah, itu sudah berjalan mungkin sudah 2 tahunan, dan alhamdulillah dengan Jumat Barokah para jamaah, para masyarakat andai kata ingin bersedekah sudah bisa tersalurkan. Sementara itu perkembangan dari Masjid Baitul Karim dari tahun ke tahun, begitu juga beberapa tahun ini Masjid Baitul Karim sudah bisa memberikan laporan tahunan. Laporan tahunan itu sebagai tanggung jawab pertanggungjawaban kepengurusan takmir kepada jamaah maupun masyarakat telah kita laksanakan setiap tahun, dan kedepannya Rembaka nanti bisa menjadi ujung tombak kegiatan masjid maupun masyarakat sekitar. Sementara itu mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Terima kasih, mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya saya selaku pembawa acara Mahanani Puspasela mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penonton yang ada di rumah maupun yang sedang bekerja. Semoga tetap semangat dan lebih baik dari hari sebelumnya. Langsung saja untuk sore hari ini kita sudah bersama Bapak Haji Sudaryanto. Beliau selaku penasehat maupun pelindung takmir Masjid Baitul Karim. Apa kabar Bapak? Selamat sore, Assalamualaikum. Salam. Baik. Mohon maaf nih Pak, sudah mengganggu waktunya. Saya beserta penonton di rumah pengen tahu apa pendapat dari Bapak Haji Sudaryanto sendiri terkait dengan Kampung Ramadan 1442 Hijriah. Selanjutnya, apa harapan Bapak ke depannya untuk lembaga? Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Pertama-tama mari kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah SWT karena pada kesempatan sore hari yang cerah ini dan menggembirakan lagi karena menjelang buka puasa kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu pada Anda dan terlebih juga para pemirsa yang ada di rumah. Terkait dengan pendapat saya hal berkenaan dengan Kampung Karanganyar ya, dan khususnya di RW 18 dan 19 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, saya merasa berbangga karena saya bisa berdomisili di sini dan sudah tahun 2010 saya berada di kampung ini. Berikutnya terkait dengan hadirnya Kampung Ramadan untuk tahun 1442 Hijriah ini, saya juga merasa berbangga dan penuh harapan untuk ke depan karena saya melihat bahwa takmir maupun jamaah dari Masjid Baitul Karim ini cukup menggembirakan dari waktu ke waktu, walaupun kita tahu sekarang ini kita baru berada di dalam kesulitan, terutama berkait dengan COVID-19 yang tentu tidak kita sendiri dan ini sudah mendunia. Namun demikian kita sampai hari ini saya juga berbangga karena masyarakat Karanganyar khususnya dan jamaah Masjid Baitul Karim tak terkecuali adalah kebanggaan saya dan harapan saya ke depan para generasi muda remaja Masjid Baitul Karim yang terkenal dengan istilah rembaka itu saya sangat bangga. Dari waktu ke waktu kelihatan ada kemajuan yang signifikan. Terlebih pada kesempatan tahun ini, walaupun kondisi sangat menyusahkan masyarakat pada umumnya, tak terkecuali juga para lembaga, tapi khusus lembaga di RW 18 dan 19 ini kaitannya dengan Masjid Baitul Karim itu cukup signifikan karena sangat membantu dari Masjid Baitul Karim dengan segala kegiatannya. Tapi saya lebih berbangga lagi karena lembaga dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, menurut saya ini menjadi salah satu sumber daya yang potensial bagi masyarakat Karanganyar. Mengapa? Karena menurut saya remaja Masjid Baitul Karim ini kan posisinya di tengah, artinya membawa adik-adiknya tetapi juga membantu orang tua, dan ini betul-betul menunjukkan bahwa rembaka atau remaja Masjid Baitul Karim ini sudah tanggap terhadap apa yang menjadi kesulitan atau keribetan dari orang tua yang selama ini sudah kita rasakan. Dan ternyata rembaka dari kita ini sudah siap untuk meneruskan kegiatan masjid ini lewat kegiatan sementara Kampung Ramadan khususnya tahun 1442 Hijriah ini. Nah, saya sangat bergembira dan saya sebagai yang dituakan katanya dari pengurus
takmir Masjid Baitul Karim sebagai penasihat dan pelindung katanya, tetapi itu tak ada gunanya ketika kita semua tidak dalam kebersamaan, karena ada pepatah bersama kita akan bisa. Kira-kira begitu, dan saya masih mengharapkan sepenuhnya lembaga ke depan ini menjadi generasi yang patut diteladani untuk masyarakat. Oleh karena juga yang penting kita lembaga di Karanganyar ini harus hati-hati. Nek wedi ya aja wani-wani, nek weni ya nek wani ya aja wedi-wedi. Gitu. Tapi ya aja dumeh, kira-kira begitu. Ini perlu kita hayati. Terima kasih, barangkali sekelumit yang bisa sampaikan menjelang buka bersama dari kita yang ada di sini maupun yang terutama di rumah. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Sudaryanto atas waktunya. Kita cukupkan sekian. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan. Saya Mahanani Puspasila selaku pembawa acara. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembawa acara masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sekarang sudah bersama dengan Bapak Ketua Takmir Bapak Haji Rudi Sudaryoto, dan di sebelahnya ada Bapak Haji Kanjeng Raden Tumenggung Wijo Hidono Dipuro selaku pejuang Masjid Baitul Karim. Langsung saja Pak, ini saya mau menanyakan beberapa hal terkait dengan terbentuknya sejarah Masjid Baitul Karim itu bagaimana dari awal, yang katanya dulu itu sempat menjadi musola atau bagaimana kebenarannya, kan saya masih kurang tahu nih Pak. Nah, langsung saja tak menanyakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal berdirinya tahun 50-an, Bapak Jamsudi itu punya teman dosen haji, Pak Profesor yang punya kauman. Langsung karena dia punya kedudukan, Bapak Jamsudi dipasrai untuk mengelola orang-orang seperti di Ciptomo dan Kadiromo. Nah, dengan didasari dengan agama Islam. Setelah itu didirikan musola dan sebagainya. Musola awal yaitu di tempat bakso itu. Bakso yang punya bakso Pak Agus. Oh, musola awal pertama kali. Ya, kemudian pindah di kamar ini belum di itu dulu. Setelah itu karena ada sesuatu kurang, ada yang tidak senang, musola dipindah di kamar mati. Di kamar mati belakang itu Pak? Iya, ini Pak RW. Dari itu Pak Wali Kota saya lupa, memperhatikan kok musola kok dipindah di kamar, dikembalikan lagi ke tempat di situ Pak. Ya, gitu. Dan sebagainya, akhirnya pindah di itu utaranya Pak Tamim yang sekarang itu musola. Dengan disponsori kecuali Bapak Jamsudi juga Pak Ahmadi, sehingga sampai sekarang bisa berhasil bagus itu dengan perjuangan yang betul-betul tidak sembarangan. Ya pokoknya tidak sekarang untuk mendirikan kebaikan itu mesti ada rintangan, tapi
dengan izin Allah rintangan-rintangan bisa diselesaikan sehingga muncullah sekarang menjadi Masjid Baitul Karim. Berarti sebelum menjadi masjid itu masih ada perjuangan-perjuangan betul. melalui pindah-pindah gitu ya Pak ya? Karena ada yang tidak senang. Oh iya. Kecuali mendirikan musola ini ternyata Bapak Damri juga mengadakan seperti sekolah. Ternyata dari anak-anak semua itu sampai kelas 3 dipindah ke SD di luar Ciptomo, ke SD Negeri Citerima. Jadi alangkah baiknya juga kecuali mendirikan musola ini tadi tentang agama, Bapak Damri juga mendidik anak-anak supaya seperti sekolah. Sehingga setelah bisa setiap dipindah ke kelas 3 di sekolah-sekolah intelan. Sekian tambahan sedikit. Untuk pertanyaan kedua langsung saya tanyakan kepada Bapak Ketua Takmir. Untuk perkembangan setelah menjadi Masjid Baitul Karim itu perkembangannya dari awal sampai saat ini itu kira-kira seperti apa ya Pak? Ya, mungkin saya sedikit bercerita. Seingat saya menjadi Masjid Baitul Karim itu sekitar tahun 1976. Jadi waktu itu masyarakat Karanganyar atau Ciptomulyo itu adalah masyarakat binaan. Dengan berdirinya masjid sebagai tempat fokus pembinaan terhadap masyarakat, maka dari situlah masjid bisa menjadi ajang pembinaan terhadap masyarakat. Waktu itu dikomandani, seingat saya di awal itu ketua takmirnya Bapak Dr. Abdul Salam. Waktu itu beliau adalah dokter yang bertugas di Puskesmas Mergangsan, ya. Jadi beliaunya ditunjuk menjadi ketua takmir untuk bisa membina masyarakat di Karanganyar ataupun di Ciptomulyo ini. Karena memang boleh dikatakan masyarakat mayoritas itu adalah dari gelandangan di alun-alun mungkin ya. Berarti campuran ya Pak? Ya, campuran begitu yang dibawa ke sini untuk dibina begitu. Dengan adanya masjid itu bisa menjadi fokus tempat pembinaan masyarakat yang notabene dari gelandangan-gelandangan itu. Untuk perkembangan Masjid Baitul Karim sekitar tahun 76 itu terdapat sampai sekarang sudah pergantian beberapa pengurus, yang diawali dulu Pak Dr. Abdul Salam. Terus berikutnya ada pendatang baru yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sunardi MA yang menggantikan Dr. Abdul Salam. Dengan datangnya Bapak Dr. Andes Haji Sunardi MA itu perkembangan masyarakat semakin maju karena beliaunya adalah salah satu tokoh di Persyarikatan Muhammadiyah. Beliaunya sendiri seorang pendidik atau guru atau dosen. Beliaunya juga seorang qori. Jadi bisa memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi pemimpin atau dai di khususnya di Karanganyar ini. Dengan hadirnya Pak Dr. Andes Haji Sunardi MA itu sedikit demi sedikit masyarakat bisa menjadi lebih maju akhlaknya, sementara masjidnya juga bisa sedikit demi sedikit semakin bagus karena waktu itu seingat saya dari sisi fisik Masjid Baitul Karim itu masih kecil, masih berupa musola yang waktu itu ukurannya masih 6 kali 6 meter. Jadi belum terlalu besar. Belum besar, ya. Saya sempat mengikuti beberapa kali rehab masjid itu, musola itu gitu. Saya sampai ke sana kemari mohon bantuan untuk bisa
untuk mengembangkan dari sisi fisik Masjid Baitul Karim. Lantas yang paling rodok spektakuler, alhamdulillah waktu itu sekitar tahun 1996 kita mohonkan proposal lewat pimpinan wilayah Muhammadiyah yang ditujukan ke AMCF, Asia Charity Muslim Foundation, adalah salah satu lembaga orang-orang kaya dari Emirat, dari Dubai, untuk bisa menyalurkan dananya salah satunya ke Indonesia. Alhamdulillah proposal yang kita layangkan ke AMCF itu baru bisa ditanggapi setelah 13 bulan. Setelah 13 bulan ditanggapi, direspon, kita harus meratakan musola yang kecil itu rata dengan tanah. Ya, dirobohkan, diratakan, bangunannya dibangun baru begitu. Lantas waktu itu proposal yang kita ajukan tahun 96 itu sebesar 33 juta. 33 juta itu lantas kita mulai pembangunan dengan tetap harus ada swadaya dari masyarakat. Kita tawarkan ke masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Ada yang nyumbang batu bata, ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang keramik, ada yang nyumbang tenaga dan pikiran dan lain-lain sebagainya. Sehingga pembangunan itu selesai tahun 97, diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar 80 juta. Padahal bantuan dari AMCF itu hanya 33 juta. Tetapi waktu itu di dalam bestek rencana pembangunan itu hanya 1 lantai. Kami selaku panitia itu mempunyai wawasan ke depan karena kita sudah tidak punya lahan lagi. Lahannya cuma itu, maka saya dan Pak Nardi beserta teman-teman panitia yang lain bersepakat untuk sekalian membangun, dipersiapkan 2 lantai. Nah, 2 lantai. Jadi anggaran itu akhirnya agak membengkak dengan yang semula 33 menjadi sekitar 80 juta itu karena pembangunan itu menjadi 2 lantai. Cuma untuk menjadi 2 lantai waktu itu belum bisa utuh, jadi hanya sebatas sampai dak dulu, sementara kubah itu hanya temumpang di dak begitu. Belum sempurna. Belum sampai naik begitu. Lantas berikutnya waktu membangun pondasi itu kita masih banyak perbedaan pendapat karena kita waktu itu menggunakan besi yang ukuran 22, padahal mestinya untuk bangunan 2 lantai itu cukup besi yang ukuran 18. Tetapi ada hikmahnya. Setelah masjid itu jadi tahun 97, kita resmikan, kita adakan pengajian. Alhamdulillah di dalam perjalanan sehingga pada tahun 2006 di Jogja terjadilah gempa yang cukup dahsyat yang merobohkan banyak bangunan. Tetapi alhamdulillah masjid kita ini karena dengan dilandasi pondasi yang kokoh, besi kolom yang besar, masjid kita masih aman, alhamdulillah. Masjid tetangga di Karanganyar Selatan roboh total begitu. Dengan peristiwa itu kita ajukan kembali permohonan ke pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY. Alhamdulillah waktu itu dibantu lagi sekitar 40 atau 45 juta sampai 60 juta waktu itu untuk bisa mengangkat atau membangun yang di atas, lantai di atas, sehingga waktu itu bisa kita selesaikan lantai atas, jadi masjid kita menjadi 2 lantai. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang, jamaahnya semakin banyak dan program-program masjid juga semakin banyak. Alhamdulillah juga setelah perjalanan masjid itu dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Sunardi bisa berkembang dengan pesat. Cuma
setelah gempa berapa tahun itu Pak Nardi mendahului kita. Semoga dari perjuangan beliau mendapatkan husnul khotimah dengan jasa-jasanya yang bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Lantas periode berikutnya setelah Pak Nardi meninggal, kita adakan pemilihan pengurus baru waktu itu. Cuma waktu itu ada beberapa pendapat di dalam sidang pemilihan, kalau Pak Rudi jadi ketua, nanti yang jadi sekretaris siapa? Oh gitu. Iya, Terjadi perdebatan. iya. Ya. Akhirnya Pak Rudi sekretaris saja, karena Pak Rudi sebagai motor waktu itu. Terus yang menjadi ketua Bapak Azhar Bintoro. Di dalam perjalanan, alhamdulillah bisa jalan bagus. Dengan pergantian ini tetap program-program bisa maju. Ada sedikit kendala, cuma tidak perlu kita sampaikan di forum ini karena memang kita harus sampaikan yang bagus-bagus saja. Alhamdulillah Bapak Azhar Bintoro sempat berjalan 1 periode. Setelah 1 periode kita adakan pemilihan kembali. Akhirnya saya ditunjuk lewat pemilihan bisa menjadi ketua dari tahun 2005 ya 2015 sampai sekarang ini ditunjuk untuk yang kedua kalinya, periode yang kedua. Alhamdulillah di dalam periode kemarin ada beberapa program yang sudah bisa kita laksanakan, program-program yang mungkin sudah mulai banyak dikerjakan oleh masjid-masjid yang ada di kota khususnya, yang salah satunya program cukup istimewa dengan adanya program Jumat Barokah, yaitu kita menyediakan menu makanan bagi jamaah sholat Jumat Yang setiap hari Jumat. setiap hari Jumat. Itu dimotori oleh Bapak Haji Sudaryanto selaku pemilik catering Wijaya Boga. Hingga sekarang alhamdulillah, dulu disponsori, sekarang jamaah sudah bisa saling berebut untuk bisa mengisi Jumat Barokah tersebut. Bahkan suatu peristiwa, karena saking banyaknya orang yang pengen bersedekah, sekali Jumat itu bisa terjadi malah 4 menu begitu, karena tidak terkoordinasi. Ada yang ngasih soto, ada yang ngasih nasi, ada yang ngasih batagor begitu. Jadi Macam-macam ya Pak ya. bisa macam-macam gitu. Alhamdulillah sekali ini sudah merubah 180 derajat dari zaman dulu waktu musola kita serba kekurangan, minta fitrah ke sana kemari, minta daging kurban ke sana kemari. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa memberi keluar. Sekarang sudah maju, beras fitrah yang kita terima sekarang rata-rata lebih dari 1 ton. Sementara daging juga kita sudah melimpah, sudah bisa kita berbagi dengan yang lainnya. Itulah perkembangan dari waktu ke waktu. Dari sekitar tahun 76 itu pernah terjadi peristiwa masyarakat belum pada mampu. Waktu itu ada salah satu masyarakat yang berkorban, padahal beliaunya adalah seorang peminta-minta. Saya ingat betul itu, orang peminta-minta bisa berkorban 2 ekor kambing. Waktu itu masuk dalam koran karena ini berita spektakuler, seorang peminta-minta bisa berkorban 2 ekor kambing. Ini menjadi sejarah kita, khususnya Masjid Baitul Karim yang dulu hanya musola kecil, tumbuhlah orang-orang yang bisa banyak bersedekah, menjadi orang-orang yang dermawan.
alhamdulillah masjid kita sekarang sudah bisa menjadi maju, dan saya waktu itu bisa berkaca khususnya kepada Masjid Jogokarian, sehingga masjid kita sedikit demi sedikit akan mengikuti seperti Masjid Jogokarian. Sementara itu mungkin nanti kalau ada tambahan Pak Sunar Yudono kami persilakan. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menambah, kecuali itu karena apa yang dikatakan Bapak Takmir tadi, memang kita saat itu masih ketinggalan, maka Muhammadiyah Karangkajen dan Muhammadiyah Karanganyar membantu kita, ya sok daging, ya sok beras dan sebagainya itu. Sekian ditambah apa yang disampaikan di kita Takmir. Ya. Assalamualaikum. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ketua Takmir dan Bapak Yono. Terima kasih untuk waktunya, sudah mengganggu waktunya ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini sudah bersama Bapak Ketua RW 18 Kampung Karanganyar, Bapak Tri Purwanto. Jadi Pak, langsung saja, kira-kira Bapak Ketua RW ini setuju apa tidak kalau dari remaja dan bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik itu kalau digabungkan menjadi satu dalam misalnya ada agenda apapun menjadi satu gitu loh Pak. Sangat setuju sekali Mas. Salah satu kekompakan antara pengurus takmir masjid dengan pengurus kampung itu, kepengurusan kampung itu ada di kepengurusan masjid atau kepengurusan takmir. Untuk saling mendukung antara pengurus takmir dan pengurus kampung yang berkegiatan, contoh salah satunya kerja bakti masjid, juga kerja bakti di kampung. Terus untuk kegiatan rembaka, kita sebagai pengurus kampung juga sangat mensupport untuk kegiatan rembakanya. Salah satunya untuk memfasilitasi kegiatan rembaka, yaitu taraweh yang bertempat di Balai RW 18. Untuk kedepannya saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya warga RW 18 dan sekitarnya, agar kita selalu kompak dalam segala hal, saling membantu biar terwujudnya masyarakat yang lebih sukses dan lebih maju. Mungkin itu dulu Pak dari saya selaku pengurus lembaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Maharani Puspasela selaku pembawa acara. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bersama para pejuang ataupun pengurus lembaga, yaitu Mas Apka beserta Mas Rio. Apa kabar Mas Apka, Mas Rio? Alhamdulillah alamin, sehat walafiat. Langsung saja untuk Mas Apka dan Mas Rio, saya beserta penonton di rumah ada beberapa pertanyaan terkait dengan Kampung Ramadan Baitul Karim 1442 Hijriah dan juga rembaka atau remaja Masjid Baitul Karim. Yang pertama kita tanyakan dulu untuk Mas Rio selaku Ketua Rembaka. Mas Rio, sejak kapan Mas Rio menjabat sebagai Ketua Rembaka dan hal apa yang paling Mas Rio sukai dalam organisasi Rembaka? Saya menjabat sebagai Ketua Remaja Masjid Baitul Karim sejak tahun 2019, dan hal yang saya sukai di organisasi Remaja Masjid Baitul Karim yaitu sebuah kekompakan yang mungkin sulit didapat di organisasi masjid yang lain, dan sebuah rasa tanggung jawab dalam organisasi Rembaka.
Terima kasih Mas Rio. Selanjutnya kita tanyakan kepada Mas Apka selaku pelindung maupun ketua umum Rembaka. Mas Apka, sejak kapan menjadi pengurus Rembaka dan apa konsep Ramadan tahun ini beserta apa saja kegiatan-kegiatan di dalam bulan Ramadan tahun ini? Ya, terima kasih untuk Mbak Sela yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya menjabat sebagai pengurus Rembaka sejak tahun 2008 hingga saat ini. Untuk konsep Ramadan tahun ini yaitu Kampung Ramadan Baitul Karim 1442 Hijriah, di mana di dalamnya ada beberapa agenda, yaitu yang pertama kita ada menghias tempat ibadah anak-anak, yang kedua ada takjilan juga, yang ketiga ada taraweh, yang keempat ada tadarusan remaja, yang kelima ada taraweh malam, yang keenam ada lomba-lomba yang dimana lomba-lomba ini akan kita berikan untuk santri TPA Baitul Karim. Selanjutnya insya Allah ke depan kita akan adakan takbiran, di mana takbiran ini nanti kita khususkan untuk warga sekitar. Terima kasih Mas Apka. Selanjutnya kita kembali lagi ke Mas Rio. Mas Rio, kira-kira apa agenda ke depan setelah bulan Ramadan ini? Agenda ke depan untuk setelah bulan Ramadan ini mungkin ada raker khusus Rembaka dan Baitul Aqom dan beberapa kegiatan yang belum pas terlaksana. Terima kasih Mas Rio. Kita kembali lagi ke Mas Apka. Mas Apka, kita tanyakan untuk yang terakhir, apa harapan Mas Apka ke depan untuk Rembaka? Harapan saya sendiri untuk Rembaka semoga untuk kedepannya bisa lebih sukses, bisa lebih kompak dan bisa menjadikan generasi penerus bagi takmir Masjid Baitul Karim. Mungkin itu. Terima kasih untuk Mas Apka dan Mas Rio atas waktunya pada malam hari ini. Mungkin kita akan jumpa di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya selaku pembawa acara Mahanani Puspasela mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Muyaki, Guru Rembaka, Fastabikul Khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Saya Ridho Akbar Maulana berpesan kepada teman-teman Rembaka, ojo kesel dadi wong apik. Saya Lukman Ma'arif, saya berpesan untuk Ketua Rembaka, Mas Azurali Teknik. Hai, saya Karista Dwi Kusumawati. Saya Lelen Arifah. Pesan untuk kampung warga RW 18, jangan jadikan gibah sebagai hobimu. Mulut berada di depan agar tidak membicarakan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Karim atau bisa dipanggil Mas Apka. Saya berpesan untuk seluruh pengurus takmir Masjid Baitul Karim beserta adik-adik Rembaka. Semoga kedepannya kita bisa menjalin silaturahmi dengan baik, kita bisa bekerja sama demi kesuksesan Masjid Baitul Karim kedepannya. Bos, kita bos. Oke. Terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rembaka mengucapkan Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Rembaka. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita sudah bersama Bapak Kiai Muhammad Jazir selaku Ketua DKM. Betul ya? Apa kabar Pak? Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokarian. Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Kami dari teman-teman Rembaka ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bapak untuk sekilas Masjid Jogokarian. Langsung saja untuk yang pertama yaitu bagaimana sih Pak untuk istilahnya mengajak jamaah Masjid Jogokarian itu untuk bisa berbondong-bondong berjamaah di Masjid Jogokarian dengan
alhamdulillah yang kita lihat sudah begitu banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, yang pertama pengurus takmir itu harus mau bersilaturahim ke warga, ke jamaah. Jadi tidak bisa mengurus masjid itu modelnya pakai undangan, itu kan pemerintah ya. Jadi ada acara ngasih undangan, itu bukan ketua takmir, itu lurah itu. Tapi kalau pengurus masjid harus rajin bersilaturahim, mengunjungi jamaah, mengunjungi warga. Kalau untuk selanjutnya, untuk Bapak Jayir sendiri ya, bagaimana untuk menyatukan suatu perbedaan antara mungkin di kepengurusan ada suatu perbedaan gitu Pak, itu kira-kira untuk menyatukan seperti itu bagaimana itu Pak? Perbedaannya itu tentang apa? Kalau perbedaannya tentang paham agama ya nggak perlu disatukan, dan nggak bisa disatukan ya biar aja mengamalkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi kalau itu berkait dengan kegiatan masjid, supaya tidak ada perbedaan, masjid itu harus punya perencanaan. Program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu harus dibuat rencananya dulu. Tidak, oh besok ayo rapat, seminggu depan ada pengajian, itu namanya tidak ada perencanaan. Manajemen masjid itu direncanakan 5 tahun ke depan, apa yang harus kita buat. Ya, misalnya kita buat studio, apa yang diperlukan, kamera, nilai kameranya berapa, ya, alatnya apa saja yang kita sediakan. Oh besok kita mau melayani masyarakat terkait dengan kemiskinan, kira-kira yang perlu dibantu sembako berapa orang, sehingga setiap bulan kita perlu berapa ton beras, bagaimana mendapatkannya itu tidak dirapatkan seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, itu sudah ada perencanaan jangka panjang. Itu namanya manajemen. Jadi kalau hanya rapat mau kegiatan itu bukan manajemen, itu kepanitiaan, itu bukan pengurus namanya. Mas, misal kalau kayak kemarin itu ada COVID seperti yang kita alamin ya, itu kan biasanya ada masjid ditutup. Nah, itu karena tidak ada perencanaan tadi. Makanya kalau supaya tidak ditutup gimana? Masjid harus sudah menyiapkan antisipasinya. Ya, nah, kita jalan terus, ada cek ginos kalau perlu, kita beli mesin ginos berapa sih? Nggak sampai 100 juta kita beli, kan harus ada perencanaan semuanya. Tidak, wah besok COVID tutup apa buka, itu berarti masjidnya tidak ada rencana, tidak ada manajemen itu. Itu namanya kepanitiaan sholat berjamaah, itu bukan takmir masjid. Kalau takmir masjid itu semuanya sudah direncanakan jangka panjang, tidak gugup, ya. COVID tidak boleh ditutup masjid, bodoh menutup masjid itu. Tugasnya takmir itu memakmurkan masjid, kok menutup masjid. Nah, bagaimana supaya tidak ditutup? Antisipasi, jamaah dikasih masker, jamaah dibagi hand sanitizer, masjid disemprot disinfektan, disiapkan wastafel, disiapkan antisipasinya, kalau perlu dicek antigen atau dengan setelah ada genos ya pakai genos gitu. Jadi bukan terus, waduh ini besok mau ada COVID tutup apa enggak, ya itu berarti masjidnya enggak ada manajemen. Itu namanya panitia sholat bersama itu. Sehingga hanya rapatnya apa yang akan terjadi bulan depan, itu namanya tidak ada perencanaan. Kalau kita ya ada kita rencanakan. Berarti tak berjalan panjang. Iya, enggak boleh hanya karena pandemi masjid tutup itu enggak boleh, berarti tidak ada antisipasi. Kalau untuk selanjutnya, untuk bagaimana menanggapi istilahnya masyarakat yang biasanya sering gibah gitu Pak, dan kira-kira hukumannya apa gitu Pak? Jadi biarin aja kalau soal gibah itu ya, emang masyarakat bodoh itu begitu ya. Nah, kalau ada edukasi insya Allah hilang dengan sendirinya. Biasanya dengan kesuksesan atau apa gitu biasanya banyak yang iri atau dengki gitu. Ya biar aja. Iri dan dengki itu kan memang sudah manusia-manusia yang memang tidak memiliki atau belum memiliki keimanan, ya begitu, itu hal yang biasa. Ya, makanya pembinaan masyarakat harus jalan terus, nggak usah dipikirkan soal ghibah itu. Yang ghibah itu tidak akan bisa merendahkan orang yang dimuliakan Allah,
Tidak ada yang bisa memuliakan yang direndahkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa mencelakai orang yang dilindungi Allah, dan tidak bisa melindungi orang yang oleh Allah akan dicelakakan. Jadi ngapain dipikir, bodoh memikirkan itu. Tapi nyuwun saya Pak, semisal gibah itu terus menjerumus ke fitnah gitu Pak, apa yang tidak ada masalah kok. Fitnah itu biasa di mana saja. Nabi yang baik saja difitnah kok, apalagi cuma kita. Biasa aja. Tapi kalau sudah nantang, layani. Itu ya, umat Islam tidak boleh takut. Ya, kalau cuma fitnah biasa. Ya. Biarkan gitu ya. Ngajak lagi, ayo sekarang. Persoalannya kan, umat Islam tidak boleh takut, harus punya sajaan. Apa yang ditakutkan dengan Islam ini? Kalau kita mati masuk surga, ngapain? Surga itu dicari kok. Kalau ada yang nantang berkelahi dan kita mati masuk surga, kenapa takut? Masuk surga itu dicari orang kok. Tegakkan kebenaran gitu ya Pak ya. Enak hidup jadi orang Islam itu enak. Ngapain susah-susah mikir orang ghibah, orang fitnah. Biarin aja orang-orang bodoh itu, kita terus bergerak maju. Untuk selanjutnya Pak, kami pengen tahu nih, kok kabar-kabar Masjid Jagokarya ini infaknya tiap bulan pasti sampai 0 rupiah itu. Bagaimana cara pengelolaannya Pak? Jadi begini, masjid ini kan institusi sosial keagamaan yang di dalam Al-Quran diatur dalam surat At-Taubah ayat 18. Ya, yang pertama, kewajiban masjid itu menggerakkan masyarakat menegakkan sholat, aqimis sholat. Yang kedua, menggerakkan masyarakat untuk menjadi orang yang mampu membayar zakat, wa'atu zakat. Yang ketiga, menjadikan masyarakat hilang rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah. Nah, oleh karena itu, selain menggerakkan sholat, masjid ini harus meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Maka uang masjid yang ada itu digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Kalau ada yang mau usaha nggak punya modal, kasih. Memakmurkan masyarakat gitu ya Pak? Iya, kalau ada orang yang rumahnya nggak layak bangun, perbaiki. Ya, ada orang yang nggak punya pekerjaan mau kursus, kasih biaya. Kalau ada anak sekolah nggak punya SPP, bayarin. Maka tidak boleh masjid itu membiarkan masyarakatnya tidak berdaya secara ekonomi. Kewajiban kita itu mensejahterakan masyarakat, tapi kewajiban masjid memakmurkan masyarakat. Jangan pamrih. Kebaikan itu tidak perlu dengan cara-cara yang kelas rendahan kayak gitu. Masjid itu ada yang perlu bantuan bantu. Ya, maka kemarin kita lihat pemerintah kita kehilangan kapal selam, kita langsung galang dana, ini sudah dapat hampir 2 miliar ini hanya seminggu. Ya, target kita 1,5 triliun. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa masjid itu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak usah pamrih, nggak usah dipikir. Yang penting kita berbuat baik, itu intinya. Ya, yang penting kita melaksanakan korban, mensejahterakan masyarakat. Soal dia mau ke masjid atau tidak, serahkan pada Allah. Kewajiban kita berbuat baik. Nah, saldo kita itu segera kita habiskan untuk itu. Dan yang ketiga, walam yahsailallah. Orang melihat masjid itu takutnya hilang. Yang pertama, takut lapar. Di masjid ada beras, jangan takut. Selagi ada masjid, tidak mungkin ada warga yang lapar. Karena masjid selalu ada beras bagi mereka yang nggak punya beras, ya. Itu di samping kami membagi setiap 15 hari sembako ke 480 kakak miskin, tapi 1.000 warga kami kasih ATM, kartu ATM beras. Jadi kalau mereka nggak punya beras, tinggal datang ke masjid aja, ya, kartu mereka tempel aja, ceklek, keluar berasnya. Itu untuk semua warga? Untuk semua yang miskin di sini. Kurang mampu gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau ada masjid itu tidak mungkin ada orang lapar. Kemudian tidak ada yang takut nggak bisa sekolah. Tidak ada yang takut anaknya nggak bisa kuliah. Kalau nggak bisa bayar SPP, taruh tagihannya ke masjid, dibayar oleh masjid. Uang masjid untuk apa kalau tidak untuk itu? Untuk bangun masjid yang bagus,
Itu zaman Nabi nggak diajarkan membangun masjid bagus, apalagi minta sumbangan. Gitu ya. Yang penting bangunlah umatnya, bangunlah kesejahteraannya. Ya, insya Allah kalau masjid itu memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan, orang akan datang ke masjid dengan sendirinya. Kita orang masjid itu harus berpikir sebagai orang yang kaya, berusaha selalu memberi, tidak perlu menuntut macam-macam. Gitu. Untuk pemasukannya sendiri gimana itu? Makanya tadi kan sepertinya banyak banget pengeluarannya itu. Nah itu untuk pemasukannya kira-kira semakin banyak pengeluaran akan semakin banyak yang masuk. Masjid itu tidak dapat uang, kenapa? Nggak ada kegiatannya kok, mau dapat uang dari mana? Ya. Jadi masjid itu kalau nggak punya kegiatan, ya nggak mungkin ada uang. Ya. Kalau masjid kita punya studio seperti ini, ya nanti kameranya paling tidak satu kamera kita beli kemarin 35 juta. Kita punya 4 kamera. Kalau nggak punya studio, nggak punya kamera kita. Ya, ini kamera pinjam apa punya sendiri? Nah, itu kalau masjid punya perencanaan kita buat studio, ya nanti datang uangnya. Ya. Maaf Pak, berarti boleh nih semisal uang masjid itu untuk istilahnya keperluan harus, bukan boleh, harus. Biasanya kan kadang ada yang bicara itu orang bodoh, jangan didengar orang. Pokoknya duit masjid itu untuk manfaat kasih. Di sini ini remaja mengajukan apa aja, ayo. Remaja itu yang pikir punya kegiatan, jangan mikir uang. Uang itu pikirannya orang tua. Anak remaja kok disuruh cari uang, ya. Gitu. Anak remaja itu suruh menghabiskan uang. Ayo mau bikin apa? Studio berapa? Jangan mikir uangnya. Uangnya itu bukan urusan kalian, urusan kita yang tua-tua ini. Berarti ketika ada yang ngabisin itu sudah nggak usah. Ya berarti dia mesti orang miskin itu. Nggak boleh ngurusin masjid orang miskin itu. Artinya orang yang otaknya miskin, bukan kan itu ya? Tanya. Nah, iya makanya apa-apa hitungan, untuk masjid itu udah boleh hitungan. Makanya jangan pilih pengurus masjid yang kikir. Ya. Nah, selanjutnya Pak, untuk mengenai takbiran Pak, kan biasanya tuh banyak tuh di mana-mana tuh takbiran tidak diperbolehkan karena mudarat atau apa gitu. Yang tidak membolehkan siapa? Oh, Allah dan Rasulnya memerintahkan, ya lakukan saja. Boleh gitu ya? Loh, lah mana dalilnya yang melarang di dalam Al-Quran dan Sunnah? Orang itu melarang harus pakai dalil. Jangan sampai yang oleh Allah dibolehkan, oleh Rasulullah dibolehkan, kok kita melarang-larang. Yang memberi hidup kita ini siapa? Nah, selanjutnya Pak, saya mau tanya nih, karena ada beberapa pendapat tuh berbeda-beda. Ini soal yasinan Pak. Nah itu sebenarnya tuh di Al-Quran tuh diterangkan atau tidak bahwa yasinan itu sebenarnya ada gitu Pak? Yasinan itu bukan ibadah, itu budaya. Jadi ya kalau budayanya masyarakat biasa ya biar aja. Yang budayanya tidak ya biar saja. Karena itu tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu nggak ada, itu kebudayaan. Ya, nah, di Mekah sana nggak ada, ya tradisi-tradisi begitu. Itu kan tradisi, adat, budayaan. Ya. Jadi ya kalau yang suka ya lakukan, yang nggak suka ya biar aja, gitu aja. Ya, sama aja orang suka bakso, suka soto ya biar milih. Beda-beda gitu. Ya, tradisinya kan gitu. Itu tradisi bukan agama. Yasinan, tahlilan itu bukan agama, itu tradisi atau budaya. Jadi jangan disikapi dengan sikap agama, boleh atau tidak boleh. Ini bukan urusan agama, ini urusan budaya. Gitu. Neneng kutho ya suwe-suwe ilang wong kabeh do repot ya ta. Neneng desa kayak wong selo ya ta, terus ya seneng gitu ya. Lama-lama nanti kalau modernisasi menyentuh masyarakat hilang dengan sendirinya, karena waktunya nggak akan ada itu. Ya.
Jadi ya lihat aja di perkotaan itu, ya lama-lama hilang Wong. Yang dulu dari desa melaksanakan di kota nggak punya teman mau ngajak semuanya sibuk, ya. Jadi persoalannya itu kan cuma persoalan budaya, bukan persoalan agama. Kalau persoalan agama ya semua orang akan berusaha mengamalkan. Kalau soal budaya ya siapa yang seneng ngamalkan, ya enggak ya sudah gitu aja. Ya sekali lagi yasinan, tahlilan bukan urusan agama, itu urusan budaya. Jadi kita orang masjid tidak usah ikut-ikutan itu. Budayanya masyarakat yasinan ya silahkan saja. Mau pinjam tempat masjid silahkan. Ya. Apa bedanya budaya yang lain? Berarti misal ada yang mau numpang di masjid itu boleh? Ya boleh saja asal nggak mengganggu pada waktu orang mau sholat, ya. Nah, kalau pas jadwalnya sedang kosong ya silakan aja. Nah selanjutnya nih Pak, kami kan teman-teman generasi penerus takmir nih sebenarnya dari remaja Masjid Baitul Karim ingin tahu mulai dari apa sebelum istilahnya begitu sukses seperti sekarang ini Masjid Masjid Jogokarian tuh dulunya seperti apa ini Pak? Ya saya kira seperti masjid-masjid biasa yang lain, cuman kan kita selalu berpikir terencana ya bagaimana ke depan nanti masjid ini. Jadi saya kira sama dengan masjid yang lain, cuman biasanya pengurus masjid kan hanya berpikir rutin ya, yang dirapatkan, oh ini menjelang Idul Kurban, rapat kurban, menjelang Ramadan, rapat Ramadan. Kalau kita tidak, bagaimana masjid ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dari tahun ke tahun. Nah, maka dari situlah kita mulai, ya. Nah, maka kemudian Masjid Jogokarian itu bisa berkembang karena memikirkan persoalan masyarakat. Berarti yang harus didahulukan malah permasalahan-permasalahan masyarakat itu ya Pak? Ya itu contohnya Nabi begitu. Memikirkan umatnya gitu. Nah iya. Bagaimana jangan sampai ada orang susah, adanya masjid ini orang tambah senang. Hidupnya menjadi lebih mudah karena masjid itu menyelesaikan persoalan. Bukan sebentar-bentar masjid buka sumbangan, sebentar minta sumbangan. Itu namanya masjid yang ngerepotin masyarakat. Tidak boleh ya? Ya tidak begitu tuntunannya. Kalau untuk apa kas masjidnya sendiri Pak, kira-kira dari dulu sampai sekarang tuh meningkat drastis atau gimana itu? Ya meningkat terus, bukan meningkat drastis ya. Misalnya tahun 2003 itu misalnya infak Jumat hanya 200.000, sekarang dengan program-program yang kita lakukan sekarang rata-rata 18 juta. Dulu subuh mungkin tidak ada infak, sekarang infak subuh kita sebulan 120 juta. Ya. Dulu ketika kita Ramadan buka puasa masih sedikit ya, sedikit. Sekarang kita untuk infak buka puasa aja paling nggak 2 miliar itu. Karena kebutuhan kita untuk buka puasa itu sebulan 1,6 M. Iya. Anda lihat sini yang buka berapa? 2.500 orang setiap hari kita sediakan. Di masa pandemi, kalau tidak pandemi itu 3.500. Lebih banyak Pak. Ya. Jadi kita untuk buka puasa aja anggarannya 1,6 miliar. Itu hanya untuk buka puasa selama Ramadan. Itu donasi dari masyarakat sekitar apa dari luar juga? Ya dari mana saja terserah, kita nggak lihat. Yang jelas dari kota infak sama dari rekening. Dan kita nggak pernah minta, nggak ada surat permintaan bantuan untuk buka puasa, nggak boleh masjid buat proposal permohonan, nggak boleh di sini, nggak boleh. Boleh. Orang nyumbang silahkan, tapi kita nggak boleh minta. Memalukan mengurus masjid minta-minta itu. Nah itu prinsip kita begitu. Semisal nih Pak, dari remaja Masjid Jogokarian mau buat kegiatan apa gitu, mengajukan proposal ke Takmir apa? Udah usah buat proposal, Pak beli kamera untuk apa? Ini gunanya, ya udah harganya berapa? Kasih gitu aja. Berarti nggak usah kayak ada proposal gitu ya? Upaya minta kepada perusahaan saja.
Terus untuk laporan-laporan tersendiri ada nggak Pak di sini? Ya kalau laporan kan harus karena pertanggungjawaban. Kalau laporan kita transparan, bisa dilihat semuanya ya. Tiap tahun kita laporkan, jadi misalnya kamera kita punya berapa, belinya berapa, kegiatannya apa, itu nanti ada fotonya, ada ini semuanya dalam buku. Setiap tahun 3 kali kita terbitkan untuk laporan itu supaya masyarakat tahu manfaatnya ya, ya karena orang miskin pikirannya orang miskin nanti. Orang miskin itu takut duitnya kurang, cuma dikumpulin aja, maka malah nggak pernah ningkat-ningkat. Kalau di sini saldo nol, habisin duit, habisin, cepat datangnya. Kuncinya seperti itu ya Pak ya? Loh, kalau duitnya tidak digunakan siapa yang mau terpanggil? Ya. Orang kan lihat manfaatnya. Yang penting terbuka laporan gitu ya. Iya. Kalau untuk kepengurusan Pak, maaf tadi lupa tanya. Ya, kita, biasanya kan di tempat-tempat lain itu kita pemilu setiap 4 tahun sekali dipilih. Itu udah dari zaman dulu? Iya, sudah dari dulu kita biasakan. Sehingga kalau ada pengurus yang tidak memajukan masyarakat kan otomatis tidak akan dipilih lagi. Ya. Sehingga benar-benar pengurus itu kan yang bisa melaksanakan harapan masyarakat. Kalau nggak sesuai harapan ya sudah, besok 4 tahun lagi ganti, jangan lama-lama. Makanya di sini hanya 4 tahun. Tapi yang bagus bisa itu diperpanjang itu. Ya mau atau tidak, kalau mau ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau untuk yang sekarang Bapak siapa ini? Sekarang Pak Dr. Iwan Agus Sabadianto. Baru aja ini Pak ya? 2 tahun ini. 2 tahun ini? Ya 2 tahun. Pemilu 2019, sekarang 2021, 2 tahun. Di sini pergantian pengurus tidak mempengaruhi kebijakan karena sudah ada garis besar organisasinya. Programnya itu sudah. Berarti ada visi dan misi gitu Pak? Oh iya, kita sudah rumuskan. Jadi itu udah visi-misinya udah tertanam dari dulu ya Pak? Iya, jadi tidak bisa, pergantian pengurus tidak akan mempengaruhi program yang sudah disusun jangka panjang. Dia harus melaksanakan mandat. Pernah nggak Pak, semisal ini kita udah merencanakan ini, tapi ada orang tuh yang istilahnya menggeser acara itu, gitu? Nggak bisa, karena itu rapat kita itu rapat besar ya. Rapat besar itu seluruh masyarakat kita ajak rapat. Paling enggak itu 300 orang kita sewakan hotel di luar kota 2 hari. Dari perwakilan anak-anak, perwakilan pengurus kampung, dari ketua RT, ketua RW, semuanya ikut. Utusan perempuan, remaja, nah itu merumuskan program yang akan dilakukan. Itu kita adakan setiap 4 tahun sekali untuk evaluasi. Jadi itu yang harus dijalankan, tidak bisa Pak ini tidak bisa dijalankan karena begini, tidak bisa, karena itu sudah rapat besar. Ya. Jadi tidak rapat cuma segelintir pengurus, nah ini rapat kita ini mau libatkan seluas mungkin masyarakat, dan supaya bisa full perhatiannya itu kita bawa keluar kota. Kalau rapatnya di sini pamit, nanti besok dia nggak mengikuti yang tadi sudah ditok, bahas lagi kan gitu ya. Maka kalau kita rapat takmir itu full, waktunya 2 hari 2 malam, kalau perlu tambah, kalau belum selesai ya kita bawa keluar kota supaya tidak pada bolos. Biasanya bolos pulang gitu. Ini penting masalahnya, jadi tidak bisa 1-2 orang meskipun dia pinter atau apa ya kalah sama suara rakyat yang banyak kan. Ya, sudah disepakati tidak boleh itu dirubah, dibelokkan. Itu pas raker gitu ya Pak ceritanya? Iya, ada rapat kerja 4 tahun sekali. Sebelum pemilihan apa sesudah? Sesudah. Jadi begitu ketua umum terpilih, dia wajib menyelenggarakan rapat kerja, dihadiri oleh seluruh stakeholder, baru kemudian program dari rapat itu disusun, terus dikelompokkan dalam biro-biro, baru dia memilih atau menawarkan siapa yang akan mengisi biro. Jadi di sini tidak nyusun pengurus dulu, enggak. Programnya dulu, baru siapa yang akan mengisi program itu. Ya.
Jadi tidak begitu pemilihan terus nyusun pengurus, enggak, dibuat programnya dulu. Nah, nanti program ini siapa yang akan melaksanakan baru ditawarkan kepada masyarakat, mau berada di biro apa, biro ini tugasnya ini, biro ini tugasnya ini. Kalau periode ini ada 29 biro. Pernah nggak Pak, misal dulu ketika seperti itu tadi terus tidak ada yang mau dan minat gitu Pak, terus kira-kira jalan keluarnya gimana itu? Selalu ada yang minat ya, karena mereka kan ikut mengusulkan ya, apa harus punya media ya, oke, maka ada biro media. Nah, biro media yang usul tadi suruh nangani gitu. Masa dia nggak mau, dia usul kan harus mau kan. Nah, gitu. Ya mungkin itu dulu saja Pak Jayer, mungkin kita bisa jumpa di lain waktu. Ya, kurang lebihnya saya dari Rembaka mohon maaf sebesar-besarnya ini Pak Jayer sudah mengganggu waktunya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan main-main sama remaja kita di sini. Solusi menghindari gibah adalah jauhi rasan-rasan, dekati Mas Rian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pembuat video Kampung Ramadan 1442 Hijriah Masjid Baitul Karim. Kami mengucapkan minal aidin